Oke, kita masuk di part 1 SOL, di mana skill occupationalis kita terdaftar atau tidak. Jadi, sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer bahwa saya bukan agen imigrasi atau apapun yang bekerja sama dengan keimigrasian. Saya hanya berdasarkan pengalaman saya di mana saya mendapatkan visa 482 dengan secara mandiri. Simak video ini. Oke, baik teman-teman. Kita masuk ke skill occupationalis, immigration citizenship. Nah, di sini teman-teman bisa lihat skill-skill apa saja yang teman-teman butuhkan. Contohnya 482 ya. 482 itu kayak apa yang saya gunakan ini, temporary skill shortage, TSS visa 482. Nah, kita cari di sini skill occupationalis. Kita ketik contohnya welder ya, karena saya welder. Nanti kalau teman-teman ada pekerjaan lain atau skill lain, teman-teman tinggal ketik saja situ, terus search, nah dicari. Nah, di sini kan ada fitter welder. Fitter welder itu ada berapa? Ini ada banyak visa yang bisa digunakan nih, 186, 189. Nah, kita fokus ke ini ada pressure welder ya. Kita fokus ke 482 saja ya. Kita cari welder, welder first class ya. Ini ada 482 sini. Kita 482 ya, oke. Berarti ada. Berarti kita ke sini. Temporary skill shortage visa. Nah, di sini ada nanti bisa ketahui you must, berarti kita harus mempunyai skill position dan yang di approve oleh sponsor. Yang kedua adalah have the right skills to do the job, mempunyai skills yang benar atau cukup untuk melakukan pekerjaan itu, dan meet the relevant English language requirement. Itu untuk kita bisa mencapai bahasa Inggris yang disetujui ya, requirement ya, mirip-mirip lah. Oke, ada short term. Ini yang 482 short term. Ini dia bahasa Inggrisnya hanya 4,5 bisa IELTS. Tapi kebanyakan perusahaan itu mau yang medium term ini, kayak saya medium term ini. Teman-teman bisa PR kurang lebih 2 tahun. Tapi kemarin katanya nanti November ini sudah bisa 1 tahun, sudah bisa PR. Jadi ini stay up to 4 tahun. Untuk Hong Kong passport lebih step up to 5 tahun. Nah, biayanya $3.035. Ini 30 juta 350 ribu. Ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan. Processing time, lama waktu menunggu itu nanti kelihatan di sini. Terus ya occupation is medium and long term skills. Nah, ini kalau teman-teman pilih yang regional ya, tempat-tempatnya yang bukan di kota besar. Jadi teman-teman masih bisa masuk ke ini. Kita buka detailnya. Ada labor agreement. Nah, itu kita tidak usah bahas. Kita bahas yang ini aja, medium term 482. Oke. Ini. With this visa you can, dengan visa ini kamu bisa bekerja di Australia up to 4 tahun. Dan yang punya Hong Kong passport bisa sampai 5 tahun. Studi, kalau mau belajar, kita harus disetujui oleh government ya, pemerintah dulu, baru kita bisa sambil kuliah. Travel to and from Australia as many times as you want while the visa is valid. Jadi kita bisa keluar masuk ke Australia selama visa kita valid ya, selama 4 tahun. If eligible, apply for permanent resident. Nah, jika memenuhi syarat kita bisa mengajukan ke permanent resident. Nah, ini kondisinya ini, syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Kita punya nominate to work in occupation list. Berarti kita kan tadi sudah ada di skill occupation kan ada. Nah, kedua adalah mempunyai 2 tahun pekerjaan yang relevan, yang sama dengan kita punya pengalaman kerja. Yang ketiga ini adalah skill assessment. Sebagian perusahaan tidak butuh skill assessment, tapi ada sebagian juga perusahaan yang membutuhkan assessment juga, skill assessment. Dan kita hanya bisa bekerja di mana perusahaan bisa sponsor. Contohnya kita nggak bisa kerja di tempat lain lagi. Jadi kita hanya bisa kerja di satu perusahaan. Dan kita mempunyai minimum standar bahasa Inggris. Kalau untuk 482 ini yang medium itu IELTS-nya 5. Jadi teman-teman harus minimal 5.
speakingnya 5, learningnya speaking, writing, learning, apa sih? Ya, pokoknya begitulah. Pokoknya 5 semua. Oke. Nah, ini proses-prosesnya: apply, approve, nominate, visa, outcome. Jadi nanti teman-teman akan dibantu sama agent atau lawyer yang akan dikasih oleh perusahaan. Oke teman-teman, udah dapat belum skillnya di bawah? Kalau udah dapat, kita lanjut ke part 2.